Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Suherlan, NPM 10060317067. Kelas Farmasi Teknologi Kosmetika A. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal pertanyaan ujian tengah semester Teknologi Kosmetika. Soal pertama, sebutkan dan jelaskan mekanisme pembersihan kulit. Pembersihan kulit itu pengertiannya tahap pertama pada setiap tindakan perawatan yang dilakukan untuk mengeluarkan berbagai zat asing pada permukaan kulit, minyak, sel, kulit mati, dan kosmetika. Mekanisme pembersihan kulit itu ada mekanik yang pertama, yaitu untuk mengangkat kotoran yang nempel di kulit secara fisika menggunakan batu ampuk, shower puff, handuk, sikat yang digosokkan ke permukaan kulit. Cara ini terdiri dari scrubbing dan peeling. Keduanya memiliki tujuan untuk eksfoliasi kulit untuk menghilangkan sel kulit mati. Kemudian, menghaluskan kulit dan mencerahkan kulit. Eksfoliasi ini dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam seminggu karena sel kulit mati tidak diproduksi tiap hari dan untuk mencegah iritasi. Kemudian ada scrubbing. Scrubbing ini tindakan dengan menggunakan butiran-butiran halus disebut scrub. Fungsi scrub ini untuk mengamplas kulit supaya sel kulit matinya terangkat. Scrubbing dilakukan dengan pemijatan halus agar kotoran terangkat dari pori-pori dan memperlancar peredaran darah. Scrubbing dipakai di badan dan wajah. Selanjutnya, ada yang kedua yaitu peeling. Peeling ini merupakan eksfoliasi, menghilangkan sel kulit mati menggunakan bahan kimia yang dapat meluruhkan sel-sel kulit mati dan dapat merangsang pertumbuhan sel kulit baru, berupa cairan, krim, gel pada wajah dengan penggosokan yang halus dan didiamkan beberapa menit, kemudian dibilas. Biasanya peeling digunakan untuk kulit yang sensitif dan berjerawat. Kemudian yang kedua ada mekanisme pelarutan, merupakan cara tradisional dengan menggunakan air. Air merupakan pelarut yang baik untuk sebagian besar kotoran yang nempel di kulit. Air bekerja dengan cara menggunakan lapisan tanduk sehingga kotoran pada kulit yang larut air akan terlarut dan terbawa oleh air. Namun, kotoran-kotoran yang tidak larut akan tetap tinggal sehingga perlu dikombinasi dengan cara lain untuk mengangkat kotoran terlarut air. Dengan scrubbing memakai batu apung atau shower puff menggunakan micellar water untuk pembersihan wajah dan menghilangkan sel kulit mati. Selanjutnya, ada absorpsi, yaitu pembersihan kotoran pada permukaan kulit dengan kemampuan benda yang menjerap kotoran yang menempel di kulit seperti minyak. Pada wajah dibersihkan dengan ditempelkan kertas minyak untuk mengelap keringat dengan handuk. Dan yang terakhir, ada emulsifikasi atau suspensi, yaitu pembersihan kotoran dengan surfaktan, dengan zat yang memiliki daya pembersihan lebih kuat dengan cara menurunkan tegangan permukaan sehingga memperbesar daya pembasah kulit dan mencegah partikel-partikel kotoran yang melekat di kulit dengan cara mengemulsinya, melarutkannya, mendispersinya dalam air. Dengan proses emulsifikasi, kotoran di kulit akan mempercepat proses pembersihan, pembuangan kotoran normal di kulit dan mudah dibersihkan. Misalnya sabun, deterjen memiliki rantai molekul hidrofobik atau rantai molekul yang tidak suka air, dan komponen hidrofilik atau rantai molekul suka air. Hidrokarbon hidrofobik yang ditolak air tapi daya ditarik minyak dan lemak. Dengan kata lain, bahwa salah satu ujung molekul tertarik ke air dan sisi lain mengikat minyak. Air yang bersabun atau kotoran memungkinkan deterjen atau sabun untuk menarik kotoran dari pakaian atau piring dan masuk ke dalam bilasan air dan dipisahkan. Yang kedua, jelaskan 3 jenis mekanisme kerja moisturizer pada kulit sertakan dengan ilustrasi gambar. Yang ke-1 itu ada oklusif.
Oklusif ini bekerja untuk meningkatkan dan menjaga kelembaban pada kulit dengan memberikan lapisan pelindung untuk mencegah berkurangnya kadar air. Oklusif bekerja untuk mengunci kelembaban pada kulit. Mengunci kelembaban pada kulit, oklusif kerap hadir dalam tekstur yang cenderung lebih berat seperti petrolatum wax, silikon, zinc oxide, dan minyak seperti castor oil. Bekerjanya menghalangi hilangnya air dari kulit dengan menghasilkan lapisan berminyak pada kulit dan memperkaya lapisan lipid alami untuk mencegah penguapan air dan lapisan kreatin penuh dengan air. Mekanisme kerjanya itu mencegah terjadinya transepidema water loss dalam stratum corneum, misalnya minyak dan lemak, untuk meningkatkan kelembaban kulit. Oklusif ini cocok digunakan untuk kulit yang kering. It's not for me to say. Mekanisme kerja moisturizer pada kulit yaitu humectant. Dengan cara melembabkan sebuah moisturizer yang mengandung humectant adalah menarik air dari udara agar bisa menyerap ke kulit. Namun, jika udaranya tidak cukup lembab, maka dia akan mengambil air dari lapisan terdalam kulit kita. Humectant biasanya banyak di produk hydrating toner atau dehidrasi, secara ya kulitnya ini dehidrasi, dan dehidrasinya gampang banget kambuh. Pakai hydrating toner berlayar-layar sangat membantu untuk bikin kulit terasa lebih lembab dan menghindari dari dry fatigue. Humectant dilayari dengan yang sifatnya emollient atau oklusif agar menghindari kulit mengalami transdermal water loss. Humectant mekanisme kerjanya yaitu dengan pelembab sebagai wetting agent mengandung senyawa yang dapat menarik air sehingga pada saat diolesi pada permukaan kulit akan menambah kandungan air. Kemudian yang terakhir ada emollient. Emollient itu mekanisme kerjanya sebagai produk pelengkap mengisi ruang antara keratinosit untuk membentuk permukaan yang halus, dapat meningkatkan kohesi sel-sel keratinosit sehingga ujung-ujung selnya tidak menggulung masuk dalam sel-sel kulit kering sehingga memperbaiki citra sediaan tampak elegan dan mahal. Teksturnya halus dan lembut di permukaan kulit. Tugas emollient ini menjebak dan mengunci air saja tanpa bisa menambahkan level kelembaban kulit. Sifat itu mengisi celah-celah kulit sehingga kulit terasa lebih mulus, lembut, dan halus. Sebagai formulator, saudara diminta untuk membuat sediaan kosmetika untuk bayi. Jelaskan apa saja pertimbangan saudara dalam menganalisis formula yang dibuat. Dalam membuat kosmetika untuk bayi, hal penting dalam formulasi bayi itu, yang ke-1 itu pemilihan bahan baku, kemurnian, stabilitas, dan mikrobiologinya. Yang kedua itu menghindari penggunaan bahan yang sifatnya iritan, yang dapat mengiritasi kulit bayi. Yang ketiga, memperhatikan konsentrasi pemakaian, pewarna, ekstrak tanaman atau hewan yang kandungannya tidak jelas, yang dapat berpotensi alergi. Yang keempat, perlu penambahan antioksidan, bahan penghelat, ajas pH. Kemudian, yang saya pilih ini adalah bedak bayi atau baby powder. Bedak bayi merupakan sediaan kosmetika bayi yang berguna untuk menyerap keringat dan mencegah adanya luka karena gesekan. Memiliki permukaan yang luas, maka dapat mempunyai efek mendinginkan kulit. Fungsinya untuk menyerap lembab, melembabkan, menurun, dan mencegah iritasi. Berpotensi menyebabkan resiko inhalasi dan membentuk granul yang menyebabkan friksi. Berpotensi terkontaminasi mikroba dan memerlukan sterilisasi. Formula yang saya ambil itu sterilizer talc 74%, kaolin 20%, MG stearat 4%, parfum secukupnya, gliserin monosteara 1%, dan setil alkohol 1%. Pertimbangan analisisnya, talc yang digunakan sebagai bahan dasar dan pembawa karena sebagai polain dan penghalus kulit dan dapat menempel lebih lama pada kulit dan menghalangi keluarnya keringat.
fakta kurang menyerap. Dalam sediaan bedak bayi ditambahkan suatu penyerap yaitu kaolin, kemudian magnesium stearat untuk menambah daya lekat. Namun magnesium stearat memiliki sifat mengiritasi kulit, maka harus ditambahkan zat penambah daya lekat yaitu dengan zetil alkohol 0,1% karena konsentrasi maksimumnya 0,1 sampai 1,5%. Kemudian talk memiliki sifat mudah tercemar, maka pembuatannya harus disterilkan dahulu. Dalam sediaan bedak bayi ditambah antiseptik untuk menghambat pertumbuhan bakteri di kulit. Dipakai setil alkohol. Ditambahkan parfum untuk memberikan aroma yang wangi pada sediaan bedak. Karena bayi itu harus ditambahkan parfum supaya memberikan aroma yang wangi pada sediaan bedaknya dan memberikan daya tarik pada konsumen. Di depan kita, namun pada kenyataannya manusia membutuhkan sediaan kosmetik tabir surya. Jelaskan jenis-jenis sinar UV serta mekanisme kerja sediaan tabir surya. Karena sinar matahari diperbolehkan terpapar pada kulit pada pagi hari jam 8 sampai dengan 9 dengan berjemur maksimal 15 menit. Cukup 2-3 kali dalam seminggu. Sinar UV pada jam tersebut bermanfaat untuk mengubah profit D menjadi vitamin D di dalam tubuh, berfungsi untuk kesehatan kulit. Namun, sinar UV yang terpapar di kulit di atas jam 9 sampai jam 10 berbahaya untuk kulit dan berpotensi menyebabkan kulit tampak lebih gelap, sunburn, kusam, mempercepat proses penuaan hingga dapat memicu kanker kulit, sehingga diperlukan tabir surya yang dapat menangkal atau memblok sinar UV yang terpapar pada kulit agar tidak bisa menembus lapisan kulit dan efek negatif yang ditimbulkan dari paparan sinar UV dapat menurun. Jenis-jenis sinar UV. Yang ke-1 sinar UV UVC 200 sampai 280 nanometer. Tidak mencapai bumi karena lambdanya kecil. Yang kedua sinar UVA 280 sampai 320 nanometer, mampu mencapai bumi, mampu berpenetrasi lebih dalam hingga dermis, mampu mempengaruhi photoaging dan pewarnaan kulit. Yang ketiga sinar UVB 320 sampai 400 nanometer, mampu mencapai bumi, mampu berpenetrasi pada lapisan epidermis, berpotensi karinogenik dan imunosupresi pada kulit. Mekanisme kerja tabir surya yaitu 1. Penyerapan kimia, filter matahari. Zat yang menyerap sinar UV intensitasnya tinggi dengan ekstensitas ke tingkat energi yang lebih tinggi. Energi yang hilang menghasilkan konversi energi yang tersisa menjadi panjang gelombang yang berenergi lebih rendah dengan kembali ke keadaan dasar. Umumnya senyawanya aromatik terkonjugasi dengan gugus karbon. Mekanisme kerjanya yang kedua ada blocker fisik atau sunblock, zat yang memantulkan atau menyebarkan sinar UV. Berbagai pigmen anorganik yang umumnya digunakan untuk kosmetik warna mikropigmen. Cukup sekian penjelasan dari pertanyaan mengenai ujian tengah semester teknologi kosmetika. Mohon maaf bila jawabannya ada yang kurang pas atau masih